Halo, halo para pemirsa, selamat datang di acara podcast Siswa Berbicara, di mana kami akan memberitakan tentang sekolah kita dan juga isi-isi yang terjadi di dalamnya. Nah, saya host Anda, Rafael Pardede, dan Nathanael Widiantoro. akan membahas tentang pembelajaran tatap muka terbatas yang sedang dijalankan di sekolah kita sekarang. Nah, menurut kamu, Nathanael, apakah kondisi COVID di Indonesia sudah cukup aman dan memadai untuk sekolah kita melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas? Kalau kita ngelihat dari statistik orang yang positif di Indonesia ya kan semakin hari kan semakin turun, semakin melandai. Jadi sekolah kita ini sudah benar bisa mengadakan PTM terbatas. Juga prokesnya kan yang penting kita juga harus menaati prokes, harus memakai masker double, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, dan juga vaksin 2 kali. Jadi resiko terkena COVID itu udah semakin menurun. Wah, benar begitu ya, Nathanael ya. Nah, sekalian mengingatkan bagi para pemirsa yang belum mengambil dosis vaksin, bisa segera mengambil vaksin ya, agar kita dapat semakin kuat melawan virus corona ini dan dapat beraktivitas seperti biasa lagi dengan jangka waktu yang semakin cepat. Nah, ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka, tentunya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Sesuai statistik yang sudah diberikan sekolah kita, lebih banyak siswa atau keluarganya yang tidak setuju melaksanakan tatap muka terbatas dengan yang setuju. Nah, menurut kamu Nathanael, apa alasan mereka yang tidak setuju itu ya? Sebenarnya banyak ya faktor yang mempengaruhi orang tuanya itu melepas anaknya atau bahkan nggak boleh gitu. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu. Terkadang ada beberapa orang tua yang mungkin takut melepas anaknya di sekolah, takut anaknya itu mungkin nggak bisa menjaga protokol kesehatan, nggak bisa menjaga dirinya. Dan juga yang kedua ada beberapa anak yang kadang-kadang mempengaruhi orang tuanya, bilang kalau misalnya sekolah itu gini gini gini. Jadi ya itu sih faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua boleh melepas anaknya atau enggak. Oh, begitu ya. Tapi ada satu lagi menurut saya pribadi, yaitu ketika orang tuanya sudah sibuk bekerja, tidak sempat mengantarkan anaknya. Nah, itu juga sangat menyayangkan ya, seperti eman itu istilahnya. Buat para anak ini belum tentu juga anaknya nggak setuju gitu ya. Nah, juga tadi sekalian kami mengingatkan lagi terhadap para pemirsa untuk jangan lupa menjaga protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun para pemirsa berada untuk kita agar mengurangi tingkat penyebaran virus corona di Indonesia. Baiklah, menurut kamu, Nathanael, apakah melakukan PTM terbatas ini worth it atau hanyalah buang-buang waktu dan buang-buang tenaga saja? Kalau untuk PTM terbatas sendiri kan sudah dilakukan secara online ya. Jadi menurut saya itu sudah sangat worth it sekali, apalagi buat anak-anak yang sudah hampir 1,5 tahun ini online di depan layar laptop sama layar HP belajar. Jadi alangkah lebih baiknya jika anak-anak ikut PTM, itu anak-anak dapat lebih fokus karena kalau misalnya online kan ada beberapa anak yang takut bertanya mungkin kalau kurang jelas. Jadi PTM terbatas ini dapat menambah feel sekolah lagi. Jadi anak-anak itu bisa lebih fokus terhadap pelajarannya. Ya, seperti trial untuk kembali ke masa lalu begitu ya, dan juga ya semoga dan saya sangat yakin itu akan berpengaruh. Nah, di masa pembelajaran tatap muka terbatas ini ada perubahan jadwal pelajaran. Apakah menurut kamu, Nathanael, lebih bagus jadwal yang setelah PTM atau yang biasa sebelum kita PTM? Kalau menurut saya sendiri pribadi ya, itu jujur lebih bagus setelah ada PTM terbatas ini jadwalnya. Karena kalau misalnya kita lihat jadwal sebelum adanya PTM terbatas ini, kan kita nggak ada istirahat. Mungkin istirahat pun ada, mungkin kalau misalnya kita udah selesai mengerjakan tugas di jam mandiri. Tapi kan kita semua kan nggak bisa menyamakan apa itu kemampuan setiap anak ya. Jadi kan ada beberapa anak yang memang bisa cepat, ada yang bisa lambat. Jadi sejak ada PTM kan ini ada jam istirahat kan ya. Jadi anak-anak itu bisa lebih beristirahat lagi untuk memfreshkan lagi otaknya biar lebih bisa menerima lagi pelajarannya. Oh, begitu ya. Jadi dengan adanya
jadwal baru ini, jadi ada jam istirahat untuk siswa beristirahat untuk mata dan mungkin pemikirannya supaya tidak terlalu tertekan atau terlalu lelah dan malah tidak bisa melanjutkan pelajaran sampai ke akhirnya. Baiklah. Baik, para pemirsa, sekian dari kami. Saya host Anda, Rafael Pardede, dan Nael Widiantoro. Izin undur diri dari acara podcast Siswa Berbicara pada hari ini. Stay safe, stay healthy, jaga protokol kesehatan, dan see you on the next podcast. Goodbye. Bye-bye. God bless you. Hey all, welcome to Jasly and Audrey's podcast. Oke, perkenalkan nama saya Daniela Audrey. Perkenalkan nama saya Jessie dan kita dari kelas 74. Yeay, 74. Oke, jadi tema podcast kita hari ini apa ya, Jess? Jadi, sesuai dengan background kita hari ini, tema podcast kita itu hari ini yaitu Semangat PTM Terbatas. Yay. Oke, that's a really interesting topic ya, guys. Dengan zaman-zaman seperti ini, kayak keadaan sekarang gitu. Ya, hari ini tuh kita bakal ngobrol santai ya, dan juga ya just chilling gitu. Jadi stay tune karena kita bakal talk about a lot of things. Jadi gitu deh. BTW, kamu ikut PTM terbatas nggak? Ikut dong. Kalau kamu? Aku enggak, karena ya gitu deh, belum vaksin, belum cukup umur. Berarti kalau ikut tuh enak banget ya bisa ketemu teman-teman yang lain, guru-guru gitu, pastinya seru ya. Seru sih, cuman ya gitu sih, kayak nggak banyak gitu loh yang ada di kelas itu. Cuman asik bisa ketemu beberapa teman dari kelas kita gitu. Oh gitu ya. Back to the topic. Pendapat kamu tentang PTM apa sih, Dre? Sebagai yang nggak ikut ya, menurutku itu PTM itu sesuatu yang sangat positif, yang sangat baik ya. Jadi aku seneng banget sekolah kita ini mengadakan PTM gitu, biar anak-anak tuh ya bisa belajar dengan baik gitu. Maksudnya banyak banget, ya di online juga baik sih, cuman kayak banyak yang biasanya tuh slow learner gitu kan. Kayak susah banget belajar online, belajar daring. Jadi dengan PTM ini mungkin mereka bisa lebih serius, lebih fokus dengan sekolahnya gitu. Kalau kamu gimana yang ikut gitu kan? Menurutku sama sih, mirip-mirip kayak kamu gitu. Sangat positif dan membuat kita tuh jauh lebih semangat belajar sih kalau menurut. Walaupun kadang ada beberapa anak yang malas karena cuma 2 jam ya. Cuman menurutku itu sangat positif karena kita bisa jauh lebih gampang untuk bersosialisasi dengan orang di sekitar sekolah. Soalnya setahu kalian 2 jam ya, terus pulang gitu, terus daring lagi gitu. Apa nggak males kamu gitu? Kalau aku sih nggak tahu ya. Aku ini teman-teman sih seneng aja gitu ya. Males sih kalau mereka males, tapi kalau aku enggak sih kalau aku. Kayak bawa fun aja gitu ya. Asik gitu karena bisa ke sekolah dan ketemu teman-teman gitu sih. Wilayah baru kan selama SMP ini kita belum pernah gitu belajar di sekolah kan kayak yang lain gitu. Hampir kita semua sebelum PTM ini ada gitu. Jadi senang ya pastinya. Oke, jadi back to the topic lagi ya. Menurutmu yang ikut PTM itu tips-tips apa yang bisa kamu kasih untuk biar bangkit semangat lagi gitu kan? Otomatis pasti dengan PTM ini dengan 2 jam yang bangun pagi-pagi ini pasti banyak ya yang males karena udah kebiasaan online. Kayak kalau udah bangun dia bangun aja gitu, kalau bangun dia langsung buka laptop, langsung masuk ke sekolah gitu, nggak usah kayak siap-siap punya niatan banyak gitu kan. Jadi gimana tuh menurut kamu? Tips-tips apa yang bisa kamu kasih? Menurutku sih bawa fun aja, bawa kayak asik aja gitu. Jangan pikirin malesnya karena cuma 2 jam dan pagi. Iya. Pikirin aja kamu bisa ketemu dan bersosialisasi dengan orang-orang di sekolah. Dan kamu itu nggak kayak di rumah terus gitu, dan nggak stres gitu loh. Jadi
Kalau menurutku itu sih. Dan untuk rasa males, kalau misalnya tetap males itu dari niat sih. Kayak pengen apa enggak sekolah PTN gitu sih kalau menurutku. Tergantung diri sendiri ya gitu. Jadi tergantung individu masing-masing gitu. Iya, benar. Oke. Ray, sebagai orang yang tidak mengikuti PTM, menurutmu hal-hal positif apa sih yang kamu lihat dari teman-teman di sekolah itu yang ikut PTM? Hal positif yang apa yang bisa diambil? Perubahan ya, aku lihat beberapa anak-anak yang teman-teman kita ya, kan aku biasanya tuh pernah lihat gitu, maksudnya lihat mereka gitu sekolah PTM gitu, ikutnya ya aku sih ikut seneng gitu, maksudnya kayak ada beberapa yang online itu nggak aktif, ya jarang jawab, kalau misalnya ditanya tuh diem doang gitu. Nah, kalau di PTM itu aku ngeliat kok mereka tuh kayak suka ngomong gitu. Jadi aku ngerasa kayak PTM ini sesuatu yang baik dan positif gitu. Jadi bisa mengubah mereka menjadi orang-orang kayak ya kayak bisa dibilang aktif kembali, terus punya niatan baik untuk sekolah, semangat yang baru gitu. Jadi menurutku itu sesuatu yang baik sih. Kalau menurut kamu gimana? Kamu kalau misalnya ngeliat teman-temanmu gitu ada perubahan atau gimana tuh? Kalau dari aku ya ada perubahan yang cukup terlihat gitu dari teman-temanku yang di kelas itu ada beberapa yang diem kan orangnya di online. Dan waktu aku PTM itu mereka jawab gitu. Maksudnya lebih aktif dari biasanya gitu sih. Dan mungkin nggak bisa nolak juga ya. Kalau mau nolak mau alasan apa juga. Jadi iya, mau alasan nolak kan nggak ada ya. Dan menurutku ya teman-teman di kelas kita itu sebenarnya pintar semua, cuma mereka kayak malu aja buat jawab. Karena sebenarnya waktu PTM mereka tuh jawab walaupun pelan gitu sih menurutku. Dan ya positif banget, kalau PTM ini sangat positif menurutku. Dan juga hal-hal bersosialisasi dengan teman gitu loh. Kayak walaupun di kelas diam-diaman itu ketemu langsung, itu kayak bikin kita jadi semangat sekolah gitu. Dan ingin berteman jauh lebih lagi. Agree. Jadi di sekolah tuh otomatis kan PTM terbatas ya, otomatis ya pastinya banyak banget ya yang terbatas gitu. Jadi anak-anak pun ya dibagi jadi sesi-sesi gitu biar biar COVID-19 tuh nggak meningkat gitu di Indonesia, dan puji Tuhan emang udah berkurang gitu. Jadi pastinya di sekolah tuh protokol kesehatannya tuh bener-bener ketat ya Jesli ya pastinya. Coba kamu kayak sebutin deh beberapa protokol yang menurut kamu yang ketat banget protokolnya di sekolah gitu. Ya, oke. Menurutku protokol di sekolah ini memang benar-benar dijaga banget. Benar-benar dilaksanakan karena kita masuk aja itu suhunya kita suhu itu di itu apa sih namanya? Di scan. Bukan ya, pokoknya didetek gitu kayak ukur suhu gitu. Masuk itu harus ada data suhunya kita tuh berapa. Terus kita harus cuci tangan, terus jaga jarak. Itu menurutku udah cukup dijaga banget, udah cukup dilaksanakan gitu. Bahkan untuk beberapa anak mungkin yang tidak dibolehi orang tuanya mungkin sekarang boleh dengan protokol yang ada itu boleh dicoba untuk masuk gitu sih menurutku. Masuk jadi otomatis keluar ya, itu kamu dulu, sorry. Masuk keluar tuh benar-benar dijaga banget. Iya. Jarak satu sama lain itu benar-benar dilaksanakan sih. Dan menurutku cukup aman kalau misalnya kalian mau masuk sekolah PTN. Jadi emang walaupun ketat tuh tetap aman ya. Jadi otomatis tuh kayak jangan ragu-ragu aja, karena emang ya pasti sekolah kita tuh aman, terus kayak semuanya tuh udah terjaga dan udah baik lah gitu. Walaupun ketat ya ini untuk kebaikan diri sendiri gitu kan, biar nggak terkena COVID-19 gitu. Ya, jadi aku mau nanya lagi deh, Jess. Aduh, kebanyakan nanya, nggak apa deh. Aku nanya nih, first day of school lo gimana ya? Pasti seru nggak sih? Deg-degan sih. Takut first impression-nya jelek gitu sih. Cuman aku pertama kali masuk sekolah itu
excited of course. Terus Biar sampai saking excitednya gitu ya, dia tuh bilang ke aku gitu 2 malam gitu kan, oh my god besok saya sekolah. Tapi nggak apa, emang like 100 times ya, kayak iya berkali-kali. emang exciting ya ketemu teman-teman gitu. Tapi pertama kali masuk itu kaget karena sepi banget. Literally kayak cuman guru-guru tok berdiri di depan kelas gitu. Sorry. Depan kelas gitu. And I was shocked karena aku jalan itu literally nggak ada orang. Kayak aku jalan sendirian gitu. Dan asik sih ketemu teman-teman. Dan kaget karena mukanya sama tinggi badannya itu beda. Nah iya benar banget sih. Shock gitu. Dan merasa pendek juga gitu kan. Karena memang banyak teman-teman kita tuh banyak banget yang tinggi-tinggi. Surprisingly. So, kinda shock gitu karena ternyata aku pendek. Terus ini sih seneng sih kayak bisa ketemu dengan teman-teman, ketemu sama guru-guru. Terus kaget sih, protokolnya ketat banget. Iya. Cuma seneng juga karena ternyata dilaksanakan dengan baik gitu protokolnya gitu. Kalau kamu pertama kali melihat teman-teman di sekolah PTM, sebenarnya ya nggak ditunjukin full ya sebenarnya. Jujur aja ya aku nggak ditunjukin full, cuman ada beberapa yang foto kayak keadaan kelasnya gimana, dan bener-bener vibes-nya tuh beda banget ya sama sekolah offline pada kayak dulu gitu. Dulunya itu sangat-sangat berbeda vibes-nya, dan it's okay, tapi maksudnya kita masih bisa belajar dengan baik gitu untuk teman-teman yang ikut PTM gitu kan. Nah, menurutku itu pas aku lihat kalian tuh wah iri banget gitu, kayak pengen, cuman ya belum vaksin mau gimana lagi gitu kan. Cuman menurutku ya kita bisa lebih bersosialisasi gitu enak ya, maksudnya ada sesuatu kayak fungsi yang sangat baik gitu loh, maksudnya kita bisa mendapatkan teman-teman baru karena ya yang tadi kamu bilang biasanya tuh kalau cuman online kan maksudnya ada beberapa yang pendiam dan susah banget cari temennya gitu, jadi otomatis emang agak-agak ribet gitu. Jadi menurutku dengan PTM ini ya enak sih. Aku lihat kamu sama yang lain juga kayaknya seru-seru banget walaupun emang diam ya. Cuman ya namanya baru first day of school gitu kan. Jadi otomatis pasti awkward gitu, canggung gitu. Keren. So, this is the end of our podcast. Sorry kalau misalnya ada kesalahan kata-kata atau apapun ya. Yeah. Hope you guys enjoy your podcast. Thank you. Goodbye. Peace out. One, two, three, open the door. Pagi-pagi makan kedondong. Cakep. Jangan lupa makan Indomie. Iya. Ayo kita ngobrol dong di podcast ini. Halo guys, selamat datang di One, two, three, open the door. Podcast ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalan dulu dong namanya. Kan mungkin ada yang belum kenal nih sama kita. Halo semuanya, namaku Steven dari kelas 75 nomor absen 23. Halo, aku Matthew, kelas 75 absen 18. Oke Matt, hari ini kita mau ngobrol tentang topik yang lumayan heboh belakangan ini. Apa tuh? Sekolah online versus sekolah offline. Betul sekali. Oke Matt, tapi sebelum itu aku mau tanya kabarmu gimana Matt? Sehat kah atau gimana? Kabarku sih sehat-sehat banget ya. Kalau kamu gimana? Sama dong, kayak kamu sehat banget. Kamu ngomong sehat-sehat tapi udah vaksin belum? Kalau belum kan sama aja bohong. Yalah, ya kali belum. Kamu juga udah kan? Pasti. Ya udahlah. Nah, kita kan mau ngomong nih tentang offline sama online. Kamu lebih suka sekolah online atau offline sih? Aku sukanya offline. PTM ya. Kalau PTM kan kita bisa ketemu. Jadi kan kemungkinan besar kalau corona belum reda, aku nggak PTM. Soalnya aku punya adik. Nah, dia ini belum vaksin. Jadi nanti takutnya
ada yang kena virus gara-gara aku. Kemungkinan besar. Jadi kalau corona mereda kan kamu kemungkinan PTM kan? Mungkin ada sih, tapi balik lagi tergantung plus minusnya dari PTM sama tergantung orang tuaku. Makanya kamu kasih tahu dong plus minusnya dari PTM. Oh, plus minusnya ya boleh sih. Jadi plusnya yang pertama kamu jadi nggak bosen. Yang kedua kamu bisa ketemu sama teman-teman sama guru. Yang ketiga kamu bisa lebih mengerti sama pelajarannya kan karena melihat secara langsung saat guru menjelaskan. Kalau minusnya sih ya kamu tahu lah. Kalau di sekolah kan nggak senyaman di rumah, soalnya kan harus menjalankan protokol. Tapi kan itu buat kebaikan kita. Oh, plus minusnya bisa diterima. Minusnya kan nggak terlalu gimana. Sama plusnya juga banyak. Ya boleh sih kupikir-pikir dulu kalau corona mereda. Tapi peraturannya gimana sih kalau PTM? Tepatkah? Tetaplah. Seketat apa sih? Kasih tahu dikit aja dong. Oke lah, yang pertama melakukan 5M, yang kedua wajib bawa masker, dan masker yang dipakai wajib 2 lapis. Oh, cukup ketat. Oke lah. Nah, aku sekarang sudah lumayan tertarik sih sama PTM. Gimana kalau kamu ceritain pengalamanmu pas pertama offline? Biar aku semakin tertarik. Jadi pas pertama PTM ya biasalah kalau masih agak gugup tapi juga senang sih. Nah pas sampai di sekolah itu dicek suhu tubuhnya, habis itu cuci tangan baru masuk sekolah. Setelah masuk sekolah aku langsung ke kelas dan duduk di kursi yang sudah disiapkan. Habis itu ya mengikuti pelajaran kayak biasa. Pas waktu pulang aku langsung dijemput sama orang tuaku. Oh, gitu toh. Lumayan menarik, menarik. Nah sekarang aku tanya sama kamu nih, pas jadwal pertama PTM kan kamu sekolah online nih. Ceritain dong gimana? Ya, aku kayak biasanya sih, tapi ya pas awal masuk breakout room ya agak ngakak. Sama belum terlalu biasa sama jadwal pelajaran yang baru ini. Oke lah, kita kan sudah ngobrol cukup lama nih. Kita akhiri aja di sini. Semoga Tuhan cepat meredakan corona dan aktivitas kita bisa kembali normal ya. Amin. Tapi Steve, aku mau pantun dulu nih. Apa tuh, Matt, pantunnya? Kasih tahu dong. Bagi-bagi ke McD. Cakep. Jangan lupa ke KFC. Ya. Sampai jumpa lagi di podcast ini. Bye-bye. Close the door. Oke. Kamera rolling and close the door. Dan Rafael, gimana kabarnya? Baik banget Niko. BTW kan penonton belum tahu tentang kamu nih. Kasih tahu dong ke penonton kamu ini dia namanya siapa, gimana? Ya, bagi kalian yang belum tahu, namaku Rafael Aditya Kristianto dari kelas 6 nomor absen 25. Aku bisa dipanggil Rafa. Oke, kita kan hidup di masa pandemi, jadi kita bahas tentang pandemi dulu nih. Jadi yang saya mau tanyakan adalah gimana sih menurut Rafael tentang pandemi ini? Menurut saya ya, banyak hal buruk yang kita bisa dapatkan sih di pandemi ini. Mulai dari tidak adanya pembelajaran tatap muka, dan saya sebagai murid, sebagai pelajar, saya merasa materi-materi yang dikasih guru itu tidak terlalu meresap secara maksimal. Dan pandemi ini juga merugikan orang lain. Misal kita terbatas untuk keluar dan banyak toko-toko yang terpaksa harus tutup, yang sangat merugikan banyak orang. Pandemi ini sangat berdampak bagi semua orang ya, baik dalam kita sendiri, keluarga kita, maupun orang lain. Oke, tadi kan Rafael sempat ngomong ya bahwa nggak ada PTM atau pembelajaran tatap muka. Nah, kalau menurut Rafael sendiri, Rafael memilih ikut atau enggak sih offline school? Saya sih ikut-ikut aja offline school, tapi kan tetap ada kemungkinan kita terkena virus corona tersebut kan? Menurut orang tua Rafael, gimana? Ya untuk sementara orang tua saya lebih memilih untuk tidak ikut PTM terlebih dahulu.
Terus kalau orang tua Rafael ya istilahnya terbebani karena gadget menjadi salah satu kebutuhan kita di masa pandemi ini. Karena sekolah online, orang tua kan otomatis terbebani ya. Kenapa orang tua Iya. Rafael tidak menyetujui untuk mengikuti pembelajaran tatap muka? Bisa dibilang PTM ini sesuatu hal yang baru ya. Karena itu walaupun kita sudah menjalani protokol kesehatan yang ketat, kita tetap saja bisa terpapar virus corona. Ya sambil ditunggu kalau kasus COVID sudah terkendali saat PTM, saya akan ikut. Kalau Niko sendiri bagaimana? Ikut atau tidak PTM? Gimana pendapat orang tuanya? Ya kalau saya sih ya join aja ya karena lebih seru dan materi pembelajaran juga dapat terserap lebih baik lagi. Tapi perlu diingat kita harus menjalani protokol kesehatan yang ketat. Ya harus pakai masker selalu. Kalau minum katanya harus gantian ya kalau di sekolah ya harus minum angkat tangan gantian gitu. Kita juga harus cuci tangan di sana. Terus ya pokoknya harus lengkap. Terus ya orang tua saya juga pastinya menyetujui saya untuk bersekolah tatap muka karena sudah ya namanya 2 tahun kita di rumah nggak ngapa-ngapain ya kan kita sekolah online buka laptop buka HP masuk Zoom udah sekolah ya kan. Terus apalagi saya kan dari sekolah lain pindah ke SMP Petra Manyar nih ya Petra 3 itu supaya saya bisa mengenal lingkungan sekolah saya. Pendapat kamu ada benernya juga sih Niko. Kalau menurut saya sih begitu. Kalau menurut Rafael kan pernah, kita kan semua pernah ya waktu seru-serunya dulu SD itu. Menurut Rafael seru nggak sih pembelajaran tatap muka? Seru banget. Serunya PTM ada banyak. Contohnya kita bisa bermain dengan teman atau bersosialisasi dengan orang lain dan pelajaran yang kita pelajari juga dapat diserap lebih baik. Ya benar karena kita di sekolah offline kita bisa dapat penerangan guru yang lebih jelas. Kita dijelasin, kita nanya bisa secara langsung tersampaikan dan langsung dijelaskan. Terus kita juga tidak perlu bergantung kepada internet ya kalau kita sekolah online kan kekurangannya salah satunya kan kita bergantung kepada internet. Ya itu kalau bergantung kepada internet menurut Rafael gimana sih online school? Ya agak seru juga sih karena kita terpaksa harus menjalaninya. Ya mau bagaimana lagi karena keadaan yang memaksa kita online school. Terus biasanya seperti yang Niko katakan tadi, koneksinya biasanya jelek atau putus-putus sehingga materi pembelajaran tidak dapat diserap dengan baik. Ya, kita sudah sangat bergantung kalau online school itu bergantung kepada internet. Terus, oh ya, satu lagi, kita kan tidak pernah bersosialisasi secara langsung sama teman, sama guru, dan lain-lain di selain sekolah offline. Jadi selama sekolah online ini agak kurang seru gitu ya perbincangannya antara teman, guru, dan lain-lain. Iya. Salah satu kekurangannya sih. Tapi kalau tatap muka terbatas di SMP kali ini kayaknya bakal dibatasi ya aktivitas bersama teman atau apapun itu. Oke, sebentar lagi kan ada PTM. Oh, bahkan sudah mulai ya. Oke, sudah mulai. Oke, semangat juga bagi kalian yang ikut PTM. Siapkan diri kalian karena bangun akan lebih pagi jam 7 ya. Jam 7. Iya. Terus jam 7.30 sudah mulai pelajaran. Iya, jam 7 udah mulai pelajaran. Harus mengikuti protokol kesehatan. Terus setiap pagi dibikinkan form khusus untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kesehatan. Anyways, semoga kalian juga harus berdoa juga ya, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bersosialisasi lagi bersama lain. Ya sih, kita harus berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu ya, karena kita bisa bersekolah kembali, kita bertemu lagi, kembali normal. Semoga saja begitu, kita harus berdoa. Kita yakin bahwa Tuhan bisa mengendalikan semua ini. Oke, anyways, thank you Rafael atas kehadirannya. Semoga sehat selalu ya Raf ya. Oke, dan Dokter. Close the door.
Hai guys. Dajiahao. Annyeonghaseyo. Nama aku Karen dari kelas 79. Dan nama aku Patricia dari kelas 79. Seperti yang kita tahu nih, SMP Kris Semester 3 udah ngejalin PTM terbatas sejak 11 Oktober lalu. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih kepanjangan dari PTM? Enggak nih, apa ya? Loh? Oke, kepanjangan PTM adalah pembelajaran tatap muka. Oh, dengar-dengar selama online ini ada banyak akibatnya ya. Kadang-kadang koneksi murid gak mendukung buat Zoom, terus juga banyak siswa yang malas memakai seragam lengkap. Terus apa lagi, Ren? Siswa lebih tergoda dengan gadget daripada pelajaran dan makan sembarangan tanpa sepengetahuan guru. Maka dari itu, sekolah kita ngadain PTM. Oh gitu. Buat ikut PTM ini ada syarat-syaratnya nggak? Ada dong pastinya. No, PTM dibatasi hanya 6-8 siswa per kelas. 2 hours later. Lanjut weh. Woi. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, siswa harus dalam keadaan sehat bugar. Kalau kalian ngerasa nggak enak badan, mending jangan sekolah offline dulu ya guys. Takutnya teman-teman kita ketularan. Yang kedua, siswa tidak berpergian ke tempat ramai dalam 2 minggu ini. Kenapa sih, Ren? Ya, takutnya ada yang positif corona di tempat itu. Gak mungkin juga kita ngecekin satu-satu ya. Jadi, ya gitu. Kalau kamu pergi nggak dalam 2 minggu ini, Lan? Aku pergi sih tadi ke supermarket buat belanja bulanan. Yang ketiga, siswa diharapkan sudah vaksin tahap 1 dan 2 agar imun tubuh kita lebih kuat. Yang keempat, suhu badan siswa tidak lebih dari 37,2 derajat Celcius. Karena jika sudah lebih dari maksimum, sudah dinyatakan demam. Suhu normal remaja dan dewasa berkisar 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Dan yang terakhir, siswa diharapkan memakai transportasi pribadi dibanding transportasi umum, biar lebih safety. Oke, itu dia syarat-syarat biar bisa PTM terbatas. Nah, buat kalian yang belum memenuhi semua persyaratan itu, nggak bisa sekolah offline dulu. Pastikan jika kalian mau masuk sekolah offline harus dengan keadaan badan yang sehat dan memenuhi semua persyaratan. FYI guys, SMP Kristen Petra 3 hanya mengadakan PTM terbatas selama 2 jam. Setelah 2 jam itu, para siswa bisa kembali ke rumah masing-masing untuk daring lagi. BTW Beren, kamu lebih suka online atau offline? Aku sih lebih suka offline ya, karena ketemu teman-teman pasti seru banget. Bisa main petak umpet, lompat tali, kejar-kejaran, dan pasti lebih fokus belajar gitu. Kok kamu? Aku sih online ya, karena kasus COVID di Surabaya masih tinggi, jadi aku rada takut. Bagi yang PTM maupun belajar di rumah tetap semangat. Yayo! Fighting ya! Karena kita harus cari ilmu setinggi-tingginya, meskipun mungkin di masa-masa seperti ini kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih bisa belajar dan bertemu teman-teman walaupun hanya lewat via Zoom. Nah, itu dia podcast kali ini. Hope you like it. Annyeong! Yeah!